Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semua pada pagi hari ini? Saya percaya saudara dan saudari di luar sana sehat. Amin. Haleluya, haleluya. Meskipun saudara pada saat ini keadaan kita tidak berapa mengizinkan untuk kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan di satu gedung dan berkumpul bersama-sama, tetapi Allah kita tidak terbatas saudara. Kita dapat berkumpul bersama-sama memuji Tuhan melalui online seperti saat ini. Amin. Haleluya. Dan saya percaya bahwa di mana 2-3 orang berkumpul, baik itu secara live maupun secara online seperti saat ini, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Allah setia dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya, haleluya. Mari kita masuk dalam pujian dan penyembahan kita pada pagi hari ini. Selamat menikmati pujian dan penyembahan kepada Tuhan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, dan agungkanlah namanya. Sembahlah Dia, sembahlah Dia, sembahlah Dia, Raja di atas segala raja. Ucapkan selamat hari Natal, ucapkan selamat hari Natal, ucapkan selamat hari Natal dari lubuk hatiku. Ucapkan selamat hari Natal, ucapkan selamat hari Natal, ucapkan selamat hari Natal dari lubuk hatiku. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, dan agungkanlah namanya. Sembahlah Dia, sembahlah Dia, sembahlah Dia, Raja di atas segala raja. Ucapkan selamat hari Natal, ucapkan selamat hari Natal, ucapkan selamat hari Natal dari lubuk hatiku. Ucapkan selamat hari Natal, ucapkan selamat hari Natal, ucapkan selamat hari Natal dari lubuk hatiku. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. We wanna wish you a blessed Christmas. We wanna wish you a blessed Christmas. We wanna wish you a blessed Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a blessed Christmas. I wanna wish you a blessed Christmas. I wanna wish you a blessed Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Kasih Allah sekarang tercurah, bukti anugerah terindah. Sekarang umatnya dipulihkan. Oh jadilah kita anak-anak terang. Semua bangsa akan melihat kuasa kasih Allah tercurah, bukti pemberi kasihnya, kegelapan dikalahkan. Tuhan cinta umatnya, Tuhan
Dia hadir di sini. Yesus cinta umatnya, Yesus sayang umatnya. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah dunia. Tuhan cinta umatnya, Tuhan sayang umatnya. Surga bumi bersorak, sebab Dia hadir di sini. Yesus cinta umatnya, Yesus sayang umatnya. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah dunia. Kasih-Nya menyembuhkan, kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya membebaskan, kasih-Nya mengubah dunia. Ku menanti dalam gelap, tiada terang dan harapan. Dari surga Engkau datang, di matamu anugerah. Tu genapi nubuatan, firman lahir ke dunia. Dari tahta kemuliaan, kepalungan yang hina. Puji Dia Allah Bapa, Putra Roh Kudus Tritunggal. Allah mulia berkuasa. Puji Dia Raja segala raja. Kerajaan yang akan datang dan menyambut yang hilang. Untuk selamatkan semua ciptaan, Kau rela disalibkan. Meski dalam deritamu, Kau melihat kemenangan. Agar kita diselamatkan, Yesus Dia dikorbankan. Saat Kau bangkit, surga hening menunggu. Batu kuburmu terbuka, Kau telah kalahkan maut. Dan yang mati dibangkitkan, seluruh surga terkagum. Sebab semua yang datang pada Bapa diselamatkan. Dan gereja
Mari saudara, kita sama-sama menaikkan doa dan ucapan syukur kita kepada Tuhan atas penyertaannya dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, dan yang kami agungkan. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami satu minggu ini ya Tuhan, sehingga kami dapat beribadah bersama-sama dengan keluarga kami. Dimanapun kami berada ya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan setia menyertai, melindungi, dan memberkati kami. Terima kasih Yesus. Dan saat ini kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang dalam keadaan sakit, dimanapun mereka Yesus, Engkau lawat mereka, Engkau jamah sakit penyakit mereka, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Karena kuasa Allah yang berkuasa atas segala sakit penyakit ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang di dalam keadaan masalah ya Tuhan, apapun pergumulan mereka Yesus, Engkau memberi jawaban dan jalan penyelesaian bagi masalah mereka ya Tuhan, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan saat ini saya berdoa ya Tuhan untuk case COVID-19 yang masih merebak ya Tuhan. Kami berdoa Engkau yang memutuskan penyakit ini Yesus daripada negara kami, daripada dunia ini Tuhan, karena kuasa Allah yang berdaulat atas dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan saat ini kami berdoa untuk firman-Mu ya Tuhan yang kami ingin dengarkan sebentar lagi. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, kuasa Allah yang berkuasa atas firman ini ya Tuhan, agar firman-Mu dapat membentuk kehidupan kami Yesus, agar hidup lebih dekat dengan Engkau. Terima kasih Yesus. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, agar kuasa Roh Kudus-Mu Yesus Kristus yang berbicara melalui dia ya Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Dan saat ini ya Tuhan kami berdoa untuk persembahan kami, setiap persembahan persepuluhan, persembahan mingguan kami, dan persembahan kasih yang kami kembalikan kepadamu Yesus. Kami berdoa agar setiap tangan yang memberi maupun yang tidak sempat memberi ya Tuhan, Engkau yang memberkati sesuai dengan keperluan kami masing-masing ya Tuhan, karena Engkau Allah yang sentiasa mencukupkan. Terima kasih Yesus pada saat ini ya Tuhan. Dan kami berdoa juga ya Tuhan untuk pelayanan sepanjang Desember kami letakkan ke dalam tangan-Mu. Biar setiap persiapan kami ya Tuhan, Engkau yang mendahului, dan Tuhan Yesus yang mengurapi setiap usaha dan kerjasama di antara hamba-hamba-Mu yang melayani. Terima kasih Yesus. Kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu. Dan inilah doa kami ya Tuhan. Kami serahkan di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Shalom semua yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tanpa kita sadar, kita sudah di penghujung tahun 2020. Dan hari ini saya akan menyampaikan satu firman Tuhan yang saya petik dari kitab Lukas pasal yang kedua, ayat 1 sampailah ayat yang ke-11, mengenai kelahiran Sang Juru Selamat bagi seluruh bangsa. Lukas 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftar diri masing-masing di kota sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud.
supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangnya yang sedang mengandung. Dan ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ayat yang ke-8, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Ayat yang ke-10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat terakhir yang saya baca hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sebelum kita meneruskan firman Tuhan ini, kita berdoa dahulu. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu ini Tuhan. Kami mau belajar tentang kelahiran-Mu. Maksud kelahiran-Mu bagi bangsa yang ada di dunia ini. Tuhan, singkapkanlah dan ungkapkanlah seluruh kebenaran rahasia firman-Mu bagi kami semua, supaya kami mengerti atas kedatangan-Mu kali yang pertama ini Tuhan di muka bumi ini. Di samping kepada seluruh bangsa yang ada di dunia ini akan merayakan Natal dengan maksud dan tujuan yang penuh kebenaran atas kedatangan-Mu yang pertama ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa, kami mengucap syukur dalam nama Bapa, di dalam nama Anak dan Roh Kudus. Kami berdoa, yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Lukas 2 ayat 1 sampai yang ke-11 ini mencatatkan tentang kelahiran Yesus Kristus. Mencatatkan kelahiran Sang Juru Selamat. Lalu dikatakan ayat yang ke-10, kelahiran Yesus Kristus, kelahiran Sang Juru Selamat ini adalah kesukaan bagi seluruh bangsa. Katakan di sebelah kiri dan kanan saudara-saudara, kelahiran Yesus Kristus adalah kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Amin. Maka saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di musim perayaan Natal ini, apapun yang kita lakukan, perayaan program-program dan apa yang kita lakukan, haruslah tertuju, haruslah dilakukan dengan pengertian dan kesadaran untuk datang menyembah kepada anak yang dilahirkan di Bethlehem itu, yaitu Sang Juru Selamat dan kesukaan bagi seluruh bangsa. Amin saudara-saudara. Haleluya. Maka di mana saja saudara berada untuk merayakan perayaan Natal ini, ingat benar-benar, fikir betul-betul, apa saja yang kita lakukan adalah untuk memuliakan, untuk menyembah kepada anak yang dilahirkan di Bethlehem itu, yaitu Sang Juru Selamat dan kesukaan bagi seluruh dunia.
Haleluya. Terpujilah namamu. Maka saya akan memberikan tema khotbah saya hari ini ialah Joyful Christmas atau Natal Kesukaan Besar. Sekali lagi tema untuk hari ini adalah Natal Kesukaan Besar. Haleluya. Di dalam Lukas 10 ayat, Lukas pasal 2 ayat yang ke-10, maafkan saya, Lukas 2 ayat yang ke-10 ya. Amin. Dikatakan di dalam Lukas 2 ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka. Siapa mereka? Para gembala yang ada di padang menjaga domba. Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Haleluya. Menurut ayat ini ada kesukaan yang besar yang terjadi pada waktu itu, yaitu di musim pendaftaran seluruh bangsa-bangsa, ya. Karena pada waktu itu Kaisar Agustus memberikan satu perintah atau mengeluarkan sebuah perintah kepada seluruh Empire Rome di seluruh dunia, supaya orang-orang yang berada di kawasan empire-nya, ya, Kaisar Agustus itu haruslah didaftarkan, dan begitulah terjadi kepada semua dan seluruh bangsa-bangsa pada waktu itu. Mereka kembali ke kota-kota mereka. Mereka kembali ke daerah-daerah mereka untuk melaksanakan tanggung jawab, yaitu mendaftarkan diri mereka sebagai rakyat pada waktu itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan di sini, Yusuf pun berada di dalam empire pemerintahan Kaisar Agustus pada waktu itu. Maka dia pulang ke daerahnya ataupun pulang ke kotanya. Ya, dia pulang ke kotanya, yaitu di Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga keturunan Daud. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada waktu itulah saudara-saudara, yaitu pada pembancian ataupun pendaftaran diri di kota-kota mereka, maka sudah waktunya Maria untuk melahirkan Yesus Kristus di kota Bethlehem. Amin, saudara-saudara. Haleluya. Saudara, saya bayangkan saudara-saudara, pada waktu itu amatlah ramai, banyak orang di setiap kota, karena mereka pulang dari daerah-daerah, dari pelosok dunia pada waktu itu, pulang ke kampung mereka, di kota mereka untuk mendaftarkan diri. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-7 dikatakan di sini, pada waktu Maria melahirkan anaknya itu, yaitu Sang Juru Selamat Yesus Kristus, tidak ada tempat dia untuk melahirkan. Maksudnya tidak ada rumah, tidak ada hotel, tidak ada penginapan yang lebih baik selain daripada kandang. Ya, selain daripada kandang domba ataupun kandang sapi. Semua dipenuhi oleh manusia-manusia pada waktu itu di kota Bethlehem, karena begitu ramainya manusia itu, sehingga tidak ada tempat bagi Maria untuk melahirkan Yesus di tempat penginapan yang baik.
Dan hanya ada satu tempat, yaitu kandang binatang. Dan disitulah Sang Juru Selamat, disitulah Yesus Kristus dilahirkan di kandang binatang, saudara-saudara. Amin. Puji Tuhan. Saudara lahir di mana? Ya, ada yang lahir di hospital, ya, rumah sakit. Ada yang lahir di rumah, ya. Tapi Yesus lahir di rumah binatang atau kandang binatang. Itulah saudara-saudara kejadian kelahiran Yesus Kristus. Amin. Nah, bukan itu yang kita bicarakan di dalam firman Tuhan ini. Yang kita bicarakan dalam firman Tuhan ini adalah kesukaan besar untuk seluruh bangsa-bangsa di dunia ini atas kelahiran Yesus Kristus. Seharusnya tiap-tiap bangsa, seharusnya tiap-tiap suku, seharusnya manusia yang tinggal di dunia ini akan memiliki kesukaan yang besar karena Yesus Kristus Sang Juru Selamat sudah lahir 2000 tahun yang lalu. Amin. Tapi kenyataannya saudara-saudara, manusia hari ini tidak memiliki kesukaan yang besar. Tidak memiliki sukacita yang besar. Tidak memiliki joyful. Kenapa saudara-saudara? Sama juga pada waktu Yesus dilahirkan. Saudara-saudara, ketika Yesus dilahirkan, di dalam kitab Matius pasal yang kedua, Raja Herodes terganggu. Firman Tuhan berkata, bukan sukacita yang terjadi atas kelahiran Yesus Kristus bagi diri Herodes. Dikatakan dia terganggu. Dikatakan dia ada kemarahan. Tidak ada sukacita. Tidak ada damai sejahtera. Dan hari-hari ini saudara-saudara, apalagi di musim ini adalah musim pandemik COVID-19. Ada banyak orang yang kehilangan damai sejahtera yang besar. Ada ramai orang yang membunuh diri. Ada ramai orang, saudara-saudara, yang sakit tidak ada pasal-pasal. Karena tidak ada sukacita di dalam diri mereka. Kenapa tidak ada sukacita, saudara-saudara? Sama juga pada waktu Yesus dilahirkan. Yesus dilahirkan, saudara-saudara, seharusnya orang-orang Yahudi, bangsanya sendiri, mengetahui bahwa Sang Juru Selamat akan hadir pada waktu itu karena mereka sudah diberikan nubuatan-nubuatan firman Tuhan di perjanjian lama. Tapi kenyataannya saudara-saudara tidak terjadi. Ya, sehingga tidak ada penginapan yang baik bagi Sang Juru Selamat dilahirkan pada waktu itu. Amin. Tidak ada tempat Yesus dilahirkan di penginapan-penginapan. Sehingga dia terpaksa dilahirkan di rumah binatang yang kotor itu. Kenapa saudara-saudara? Sebab mereka tidak mengerti, tidak faham bahwa Yesus Kristus akan lahir pada waktu itu. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama juga pada hari ini. Yesus sudah dilahirkan 2000 tahun yang lalu. Yesus sudah dilahirkan di Bethlehem sebagai Sang Juru Selamat bagi seluruh bangsa. Yesus sudah dilahirkan 2000 tahun yang lalu di Bethlehem sebagai Juru Selamat.
Yesus sudah dilahir di Bethlehem sebagai kesukaan bagi setiap bangsa. Bukan saja saudara-saudara satu bangsa, tapi dikatakan seluruh bangsa. Yesus sudah dilahirkan bagi kesukaan mereka. Tapi kenyataannya di seluruh bumi masih banyak yang tidak memiliki damai sejahtera dan sukacita. Kenapa saudara-saudara? Karena mereka menganggap Yesus itu adalah biasa-biasa. Manusia biasa, anak tukang kayu. Maka mereka tidak menempatkan Yesus sebagai Sang Juru Selamat dalam hidup mereka. Mereka tidak menganggap Yesus datang dari surga untuk Sang Juru Selamat mereka. Amin. Dengan kata lain, Yesus tidak ada tempat di hati dan hidup kebanyakan orang. Sekali lagi, Yesus tidak ada tempat lahir di dalam hati dan hidup seseorang. Saudara-saudara, tidak ada tempat. Hidup seseorang itu penuh dengan benda-benda lain. Amin. Sehingga Yesus tidak lahir dalam hati mereka. Yesus tidak ada tempat dalam hidup mereka. Saya menyarankan, saya mengajak saudara-saudara yang ada di sini, supaya berilah tempat Yesus Sang Juru Selamat itu dalam hatimu. Maka kamu akan mendapat sukacita yang amat besar dalam hidupmu. Amin. Beri tempat. Beri tempat. Jangan penuhi hidupmu dengan kesibukan yang lain. Sibuk kerja, sibuk pelayanan, sibuk melakukan hobi, sibuk dengan hal-hal yang lain, sehingga tidak ada tempat Yesus dilahirkan di dalam hidupmu. Orang-orang yang tidak memiliki tempat dan ruang bagi Yesus lahir dalam hidup seseorang, jangan mimpi kau akan mendapat hidup damai sejahtera yang besar itu. Hanya orang yang akan memberi ruang dan tempat Yesus dalam hidup mereka, maka dia akan mendapat damai, sukacita, kesukaan besar dalam hidup mereka. Maka sekali lagi, berikan ruang, berikan tempat Yesus lahir di dalam hidup dan hati saudara. Jangan terlalu sibuk dengan perkara-perkara yang lain. Amin. Ada lagi saudara-saudara yang paling santeloyo. Dia menyimpan saudara-saudara bukan sukacita, bukan Yesus. Dia tidak memberikan ruang bagi Yesus. Dia simpan kepahitan. Dia simpan kemarahan. Dia simpan dendam kepada sesiapa, kepada manusia yang lain. Bahkan ada yang memang kepahitan sama Tuhan. Penuh dengan kepahitan. Pikiran penuh dengan kepahitan. Hati penuh dengan dendam. Pikiran penuh kemarahan. Hati penuh dengan kemarahan. Saudara-saudara, semuanya disimpan dalam hidupnya. Sehingga dia penuh dengan benda-benda itu. Sehingga Yesus tidak punya tempat di hati dan di hidup mereka. Saya mengajak saudara-saudara pada hari ini, kosongkan hidupmu. Singkirkan yang namanya kepahitan. Singkirkan yang namanya kemarahan. Singkirkan yang namanya dendam-dendam yang memenuhi kehidupan saudara. Selagi engkau tidak menyingkirkan yang namanya dendam dan kepahitan serta kemarahan, cinta akan uang yang melebih-lebih, saudara tidak akan mendapat damai sejahtera yang besar
daripada Sang Juru Selamat yang lahir di Bethlehem 2000 tahun yang lepas. Amin, saudara-saudara. Bagaimana menyingkirkan kepahitan, dendam, kemarahan, dan segala kesalahan dan dosa pelanggaran. Alkitab sudah menulis untuk menyingkirkan ini semua tidak boleh dikanseling. Untuk menyingkirkan semua ini tidak ada obat, tidak ada kuasa lain. Hanya satu, yaitu dari dirimu sendiri. Kau harus bertobat dan menyerahkan kepada Sang Juru Selamat yang sudah dilahirkan di Bethlehem 2000 tahun yang lalu. Dan Yesus akan bertakhta dalam hatimu. Kepahitan, dendam, kemarahan, dan segala jenis, ya saudara-saudara, yang memenuhi hidupmu yang tidak bermakna itu akan disingkirkan oleh Tuhan Yesus, akan diampuni oleh Tuhan Yesus, dan engkau akan mendapat damai sejahtera dan kesukaan besar daripada anak yang dilahirkan di Bethlehem 2000 tahun yang lalu itu. Amin. Maka tema saya hari ini sekali lagi saya beritahukan sekali lagi, Joyful Christmas atau Natal kesukaan besar. Jangan sampai musim bulan 12 ini, Christmas season ini, saudara masih lagi hidup yang penuh dengan kepahitan, penuh dengan dendam, penuh dengan kemarahan, dan tidak ada sukacita yang besar dalam hidupmu. Amin. Puji Tuhan. Bersukacitalah senantiasa. Amin. Hiduplah penuh dengan sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah maksudnya, ya, kedatangan Tuhan Yesus Kristus, yaitu memberikan sukacita yang besar daripada manusia. Amin. Dikatakan di sini, saudara-saudara, Zakius yang tercatat di dalam Lukas 19 ayat 5 sampai yang ke-9. Lukas 19. Zakius ini, saudara-saudara, adalah terkenal dengan sikap yang bengis, sikap yang memeras ugut. Zakius ini adalah dibenci masyarakat pada ketika itu, karena dia adalah seorang kepala atau ketua pemungut cukai kepada rakyat di daerahnya pada waktu itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kerjanya, memungut, memeras ugut kepada orang-orang, ya, di daerahnya dengan cara paksa dan tidak tulus. Itu sebabnya Zakius amat dibenci masyarakat pada waktu itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bayangkan kalau banyak masyarakat 10, 20, 1000, 10.000 yang membenci engkau, ada tak damai sejahtera dan sukacita? Saudara-saudara, hanya satu saja. Ya, satu saja yang selalu gosip dengan kau. Kamu tidak akan tentram. Kamu tidak akan dapat tidur malam-malam. Amin. Tidak ada damai sejahtera. Apalagi saudara-saudara kalau 10, 100, 1000 membenci engkau, mencari peluang untuk mencederakan engkau, karena engkau adalah pemungut cukai, karena engkau pemaras ugut. Tentunya Zakius adalah hidup yang tidak ada aman dan tentram. Zakius adalah orang-orang yang saya boleh bayangkan tidak ada kehidupan yang sukacita dalam dirinya. Mungkin juga saudara-saudara dia akan memikirkan keselamatan dirinya dan keluarganya. Dia juga seorang yang sibuk dalam pekerjaan, karena dia adalah ketua, kalau istilah sekarang adalah lembaga hasil dalam negeri, ya, pemungut cukai di daerahnya itu. Itulah Zakius, saudara-saudara. Tetapi ada satu cerita di mana ketika Yesus, ya, di mana Yesus sedang berjalan, saudara-saudara,
masuk ke Yeriko. Yeriko kalau tak silap saya ya. Maka Zakius tergerak hatinya, memberikan waktu dalam kesibukannya. Dia mau melihat Yesus karena terlalu banyak sudah dia dengar siapa Yesus yang sebenarnya. Maka dikatakan di situ Zakius memberikan ruang, memberi waktu untuk mau melihat Yesus. Karena Zakius seorang yang pendek, maka dia berusaha saudara-saudara untuk bagaimana dia melihat Yesus itu. Dikatakan dalam Alkitab, dia pergi ke depan di mana Yesus sedang menuju ke tempat itu. Lalu dia melihat pokok yang tinggi dan dia memanjat pokok itu dan sekadar untuk mau melihat Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tahu maksud dan motivasi Zakius pada waktu itu. Lalu Yesus pergi ke pokok itu dan melihat ke atas dan memanggil Zakius. Zakius, turunlah, aku akan menginap di rumahmu pada malam hari ini. Saudara-saudara, di dalam Alkitab mencatatkan, Zakius tidak punya ada alasan. Tidak ada alasan yang macam-macam. Tidak ada alasan, Tuhan tidak ada waktu untuk malam ini karena besok saya ada meeting, besok saya ada mesyuarat, besok saya ada berjumpa dengan customer, besok saya akan berjumpa dengan pegawai. Saudara-saudara, Zakius tidak ada langsung alasan. Terus dia berkata begitu, Tuhan datanglah ke rumahku. Dia memberikan tempat dan ruang sepenuhnya bagi Yesus Kristus. Saudara-saudara, apa yang terjadi di dalam hidup Zakius dan keluarganya ketika dia memberikan ruang dan tempat bagi Yesus di dalam hidupnya? Dikatakan di sini di dalam Lukas 19 ayat 8 sampai 9. Zakius bertobat. Amin. Haleluya. Tepukan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Zakius bertobat. Bukan saja Zakius bertobat, saudara-saudara, tetapi dikatakan seluruh isi rumahnya, anak-anaknya, istrinya, kemungkinan ada cousin dan sebagainya, tapi dikatakan di situ seluruh isi rumah tangganya bertobat dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus yang lahir 2000 tahun yang lalu di Bethlehem. Lihat saudara-saudara, setiap kita yang akan memberikan ruang dan tempat bagi Yesus dalam hidup, bahkan di dalam keluarga, Yesus akan memberikan sukacita yang besar bagi orang tertentu. Dan inilah Zakius. Amin. Dia memberikan waktu kepada Yesus. Dia memberikan ruang kepada Yesus bukan saja di dalam dirinya, tetapi di rumahnya, saudara-saudara. Terjadilah kesukaan besar bagi Zakius dan bagi keluarganya, karena seluruh keluarganya diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dan saya berdoa dan saya percaya, kalau saudara memberikan ruang dan tempat Yesus lahir di dalam hidup dan keluargamu, Yesus juga sama dahulu semalam sampai hari ini akan menyelamatkan hidupmu dan keluargamu pada saat ini. Kita akan melihat di dalam ayat 8 bagaimana kesukaan besar yang diungkapkan oleh Zakius pada waktu itu. Saudara, saya akan membaca dalam Matius, dalam Lukas 19 ayat yang ke-8 itu. Ini adalah ekspresi Zakius yang dari dalam hatinya, di mana dia punya kesukaan yang besar sudah terjadi dalam hidupnya. Saudara, mari kita membaca ayat yang ke-8 ini, pasal yang ke-19.
kitab Lukas. Dikatakan dalam ayat yang 18. Lukas 19 ayat yang ke-8. Ya, ayat yang ke-8. Dikatakan, tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi, Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan. Katanya apa? Katanya begini, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Begitu meluap-luapnya sukacita besar yang dimiliki, yang diterima oleh Zakius dari Tuhan Yesus. Amin. Sehingga hartanya tidak lagi dia ingatkan, tetapi dia mulai mengingat pikirannya, visinya, hatinya sama seperti hati Tuhan Yesus yang mengasihi orang miskin. Amin. Haleluya. Bukan itu saja saudara-saudara, kita baca terus kata-kata daripada Zakius ini. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali ganda. Aku akan bayar jika aku telah memeraskan kepada sesiapa saja di daerah ini, penduduk di daerah ini. Tentunya dia tahu siapa yang dia peras, ugut, meminta suap dan sebagainya. Zakius berkata begini, aku akan mengembalikan, aku akan membayar kembali, aku akan memberikan kembali itu, bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali. Zakius berkata 4 kali aku berikan kembali. Ini adalah pertobatan, bukan sekadar penyesalan, tapi inilah betul-betul pertobatan. Amin. Haleluya. Saudara, kalau kamu melihat ayat yang ke-8 ini, inilah yang dinamakan kesukaan besar terjadi kepada Zakius. Karena melihat dirinya, melihat keluarganya, ada keselamatan yang kekal oleh pekerjaan dan karya Kristus sendiri. Itu bermula dia memberikan ruang dan tempat bagi Yesus di dalam hatinya, di dalam rumahnya. Saudara-saudara yang saya kasihi Tuhan, Natal, sukacita besar ini, berilah tempat, berilah ruang Yesus Kristus lahir dalam hidup dan di hatimu. Saya mau ambil lagi satu contoh di dalam Perjanjian Lama, di mana setiap kali manusia untuk memberikan waktu dan memberikan tempat dan ruang bagi Tuhan, ada saja kejadian sukacita yang besar terjadi dalam hidup dan keluarganya. Amin, saudara-saudara. Dikatakan di dalam 2 Raja ayat pasal yang keempat ayat 1 sampai 10. Ada satu cerita yang namanya wanita Sunim. Wanita Sunim, ada satu cerita, saudara akan membaca ini dalam 2 Raja pasal yang keempat ayat 1 sampai yang ke-20. Cerita ini adalah wanita Sunim dan suaminya. Kemudian Elisha dan pembantunya dalam pelayanan yaitu siapa nama? Gehazi. Ya, Gehazi. Dalam cerita ini tiap-tiap kali Elisha dan bujangnya Gehazi melakukan pelayanan yang jauh, firman Tuhan berkata dia singgah di rumah wanita Sunim ini. Singgah menginap, bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, tetapi Alkitab berkata sehingga wanita itu sadar orang yang selalu menginap
di rumahnya itu adalah abdi Allah. Amin. Berkali-kali wanita Sunim ini memberikan tempat. Berkali-kali wanita Sunim ini memberikan ruang bagi abdi Allah ini, yaitu Elisa dan Gehazi bujangnya. Saudara-saudara, Alkitab berkata, darling. Dia panggil suaminya darling. Macam saya ya. Saya lalu panggil istri darling, istri juga panggil saya darling. Saya ingat 2 hari yang lepas kami makan di food court sana di Kelang. Istri saya tanya, darling, berapa kue yang kita mau beli? Penjual itu melihat kami, kamu belum kawin kah? Saya berkata, kami sudah kawin lama. Cukup disitulah, itu cerita-cerita tidak perlu. Ya. Wanita Sunim ini memanggil suaminya, darling, kamu perasaan tak bahwa orang yang selalu mampir dan tidur di rumah kita adalah sebenarnya hamba Allah, abdi Allah. Apa kata kalau kita buat satu bilik di atas sana itu cantik-cantik, buat kursi, meja, katil yang cukup bagi mereka berdua, supaya mereka beristirahat dengan penuh aman, damai, sejahtera selama mereka berada di rumah kita. Darlingnya berkata, bagus cadangan itu. Amin. Tidak ada ditulis bagus cadangan itu, tetapi yang terjadi suaminya membuat bilik yang bagus lebih daripada bilik mereka, saudara-saudara, penuh dengan kelengkapan bagi Elisa dan bujangnya ketika mereka mampir di rumah wanita Sunim itu. Amin. Apakah yang kita mengerti daripada cerita ini? Wanita Sunim dan suaminya memberikan tempat dan ruang bagi abdi Allah ini. Saya memberitahukan kepada saudara-saudara, wanita ini bukan memberikan ruang kepada manusia itu dan membuat rumah bukan karena abdi Allah itu, tetapi kesadaran yang besar dari hatinya bahwa Allah memakai Elisa dan bujang. Mereka adalah abdi Allah. Mereka adalah hamba Allah. Mereka takut akan Allah. Itu sebabnya dia menyediakan di rumah mereka ruang yang cukup bagi Allah dan hamba itu. Hamba Allah itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi dalam cerita ini? Dikatakan daripada firman Tuhan ini, Elisa berkata, Gehazi, coba tanya keluarga ini, apa yang mereka perlukan. Saudara-saudara, kalau kita membaca kata-kata wanita ini, seolah-olah mereka tidak ada yang diperlukan secara materi, karena mereka adalah orang yang kaya. Mereka adalah orang yang kaya, saudara-saudara. Tapi Elisa berkata, tanya wanita ini dan keluarga ini apa yang mereka perlukan. Ternyata saudara-saudara, orang kaya pun masih ada kekurangan dalam hidup mereka. Apakah kekurangan dari wanita Sunim dan suaminya? Mengikut kata-kata si Gehazi, pembantu si Elisa ini, Tuhan kata Gehazi, mereka punya masalah, kekurangan adalah mereka tidak memiliki anak untuk mewariskan warisan-warisan yang ada dalam
kehidupan mereka. Maksudnya saudara-saudara, mereka tidak punya anak. Tambahan pula, ini tambahan pula. Suaminya sudah tua. Ya, suaminya sudah tua, sudah warga emas. Ya. Nah, yang warga emas di sini sudah gemetar ya, warga emas. Elisha datang kepada wanita Sunim itu dan berdiri berdepan-depan. Tahun depan, tarik yang sama, bulan yang sama pada tahun depan, Tuhan akan karuniakan kau anak dan kau akan melahirkan anak pada waktu tarik yang sama pada hari ini tahun depan, bulan yang sama tahun depan, seperti yang aku katakan. Saudara-saudara, itulah doa dan berkat Elisha kepada keluarga ini. Mustahil karena mereka adalah mandul, tidak ada anak, suaminya sudah tua. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi saudara-saudara, bahagian kita memberikan tempat dan ruang bagi Allah dalam hidup dan hati kita. Amin, saudara-saudara. Saudara terus membaca firman Tuhan, dikatakan pada tahun hadapan itu, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh hamba abdi itu, tarik yang sama, bulan yang sama pada tahun berikutnya, maka melahirlah wanita Sunim itu seorang anak bagi mereka. Amin, ketepukan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah kesukaan besar bagi orang Sunim ini, karena terpenuhilah keperluan mereka, yaitu tidak memiliki anak, tapi sekarang sudah memiliki anak. Amin, saudara-saudara. Sekali lagi, tiap kali manusia, tiap kali kita memberikan ruang dan tempat bagi Yesus dalam hidup dan hati kita, ada mukjizat yang berlaku karena Allah mengasihi dan bermurah hati bagi orang yang takut akan Dia. Amin. Memberikan tempat. Puji Tuhan. Maka di dalam Natal kesukaan besar ini, jangan sampai Yesus sekali lagi dalam hidupmu, di dalam keluargamu dilahirkan di tempat penginapan binatang. Yesus di luar hatimu. Yesus di luar kehidupanmu. Yesus di luar rumahmu. Jangan sampai itu berlaku dalam hidupmu. Jangan sampai itu sekali lagi berlaku di dalam rumah tanggamu. Yesus di luar penginapan. Dia lahir di kandang sapi. Tapi hari ini berilah ruang dan tempat. Yesus lahir di hati dan di hidupmu, saudara-saudara. Katakan di sebelah kiri dan sesiapa saja yang mendengar khotbah saya ini, amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Apalagi yang kita belajar daripada firman Tuhan ini. Saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam kitab Matius pasal yang kedua, ayat 1 sampailah ayat yang ke-20, ya, atau ke-11, dikatakan di sini Herodes terganggu atas kelahiran Kristus. Imam-imam dan ahli Taurat bangsa Yahudi yang ada Taurat, mereka tidak sadar kelahiran Sang Juru Selamat itu. Kadang-kadang kita, saudara-saudara, lebih bodoh daripada Herodes, imam-imam dan ahli Taurat itu. Karena di zaman kita ini Yesus sudah lahir 2000 tahun di Bethlehem. Kita sudah ada Alkitab yang dicatatkan dengan sempurna, tetapi masih lagi ada di kalangan kita seperti Herodes, imam-imam besar dan ahli-ahli Taurat
yang masih lagi tidak faham kedatangan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadinya, kedatangan Yesus sebagai pembawa kesukaan bagi hidupnya. Bilang di sebelah kiri kanan, jangan seperti Herodes. Amin. Sang juru selamat datang untuk menyelamatkan dia terganggu. Sang juru selamat datang sebagai sukacita yang besar, dia terganggu. Imam dan ahli Taurat tidak mengerti, tidak tahu. Banyak manusia pada hari ini juga seperti mereka. Harap sesiapa yang mendengar firman Tuhan ini, sambutlah Sang Juru Selamat yang membawa sukacita besar bagi hidup dan seluruh bangsa. Amin. Puji Tuhan. Kita belajar dari orang-orang Majus itu, yaitu 3 orang raja yang datang dari sebelah timur sana. Ya, siapa? Di mana itu sebelah timur? Kalau istilah sekarang ini adalah di Iran atau di Irak. Ya. Saudara, saya pendekkan, mereka dari jauh, dari Iran atau Irak pergi ke Bethlehem. Itu jarak yang amat jauh. Belum ada Asia, belum ada emas, belum ada kapal terbang, jet dan sebagainya. Itu memakan waktu yang amat jauh. Ketika mereka melihat bintang tanda kelahiran Yesus, mereka terus berangkat dari negara mereka di Parsia di situ. Saudara-saudara, saya pendekkan dalam perjalanan itu sekurang-kurangnya 40 hari, di antara 40 hari sampailah 2 tahun. Amin. Itu amat lama mereka berjalan. Untuk apa mereka pergi ke Bethlehem? Saudara-saudara, hanya satu tujuan. Amin. Apa tujuan mereka? Dikatakan mereka mau datang kepada anak raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu hanya untuk sujud menyembah dia. Saudara-saudara, dalam pergi ke Bethlehem itu memakan dari 40 hari sampai 2 tahun lamanya. Saudara, kalau meneliti Alkitab, Herodes membunuh kanak-kanak yang berusia sekitar 2 tahun, karena itulah yang usia Yesus Kristus pada waktu itu. Kita saja kalau pergi gereja, jalan kaki 5 menit pakai kereta. Ada alasan, banyak alasan, 1000 alasan untuk datang ke gereja memuji dan menyembah Tuhan. Ya. Haleluya. Datanglah, sembahlah Yesus Kristus. Dan kita lihat ekspresi mereka membawa emas, kemenyan dan mur dan diberikan kepada Tuhan. Persembahan itu hanya layak bagi seorang raja. Dan orang dari Majus itu memberikan persembahan yang terbaik bagi Yesus, yaitu emas, kemenyan dan perak dan mur. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya mengakhiri khotbah saya pada hari ini. Joyful Christmas. Natal. Sukacita yang besar. Tidak akan terjadi dalam hidupmu. Tidak akan terjadi dalam keluargamu. Tidak akan terjadi kepada sesiapa saja, jika sekiranya engkau tidak akan memberi ruang dan tempat Yesus dalam hidup dan hati saudara. Tetapi kalau saudara mengambil keputusan pada hari ini, engkau akan memberikan tempat dan ruang di dalam hidup keluargamu. Yesus Kristus lahir menjadi Sang Juru Selamat,
pembawa sukacita yang besar dalam hidupmu, hari ini akan terjadi pada hidupmu sebagaimana terjadi kepada Zakius. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dengan itu saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beri tempat, beri ruang dalam hati dan hidupmu, di dalam rumah tanggamu. Yesus Kristus lahir pada hari ini. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang Majus. Tak kisah mereka berapa tahun mereka berjalan hanyalah untuk datang menyembah Dia, membawa persembahan yang amat mulia, emas, kemenyan dan mur. Datang dari jauh dan menyembah. Sembahlah Tuhan yang sudah lahir di Bethlehem 2000 tahun yang lalu. Amin, sembahlah Tuhan. Maka kamu akan mendapat yang namanya sukacita besar di dalam hidup keluarga dan bangsa kita. Selamat menikmati firman Tuhan hari ini. Natal membawa sukacita yang besar bagiku, bagimu, dan bagi kita semua. Terpujilah namamu, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami berterima kasih dan berdoa. Yang percaya berkata, amin. Amin. Puji Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini. Tuhan memberkati.